Serangan drone besar-besaran Ukraina yang dipersiapkan selama berbulan-bulan dianggap berhasil, setidaknya jika ditilik dari segi dampak. Namun ada sisi lain yang menarik untuk dibahas di sini, yaitu waktu serangan yang dianggap tidak tepat. Mengapa demikian? Singkatnya, ini sehubungan dengan ketergantungan Zelensky terhadap bantuan persenjataan Amerika Serikat. Mempertimbangkan situasi rumit di sepanjang Laut Merah dan pentingnya persenjataan bagi Taiwan, jelas bahwa Ukraina dipastikan was-was menjelang pertemuan puncak NATO pada akhir Juni mendatang. Dan berikut ulasan lengkapnya. Trump pilih negosiasi dengan Houthi. Presiden Donald Trump dalam masa pemerintahan keduanya terkesan hati-hati dalam menentukan pergerakan dan kemana anggarannya akan dikucurkan. Tidak heran jika setiap keberadaan untuk mengamankan posisi semakin dipertimbangkan dan Paman Sam seharusnya paham di mana mereka harus tetap berdiri. Bagaimanapun, China masih menjadi ancaman terbesar tetapi posisinya dapat dikendalikan oleh pasukan dan aliansi Amerika Serikat di seluruh Asia. Karena itu, tidak tepatnya serangan berskala besar Ukraina ke Rusia sedikit banyak berhubungan dengan prioritas Amerika terhadap Taiwan, terutama karena apa yang terjadi di Laut Merah memiliki implikasi menarik. Pada awal Mei lalu, Gedung Putih mengumumkan akan berhenti mengebom Houthi di Yaman. Mengatakan bahwa kelompok yang berpihak pada Iran itu telah setuju untuk berhenti mengganggu jalur pengiriman penting di Timur Tengah, namun nyatanya tidak. Perjuangan Trump kemudian dianggap tidak mampu melemahkan Houthi. Sebaliknya, Amerika mengalami kerugian hingga lebih dari $1 miliar sejak Maret, termasuk ribuan bom dan rudal yang digunakan dalam serangan, 7 pesawat tak berawak yang ditembak jatuh, serta 2 jet tempur yang tenggelam menurut rincian yang dibagikan NBC News. Mengapa Amerika akhirnya memilih berhenti? Sebab jika operasi berlanjut di Laut Merah, Pentagon seharusnya bertanya, apalagi yang tersisa untuk digunakan dalam melawan China? Prioritaskan Taiwan. Taiwan akan sangat rentan tanpa senjata serta dukungan keamanan Amerika. Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo pun percaya diri bahwa yang demikian baik untuk keduanya. Dalam sebuah wawancara yang diliput The New York Times, Wellington Koo menyebut sokongan Amerika memiliki pondasi yang jelas. Setidaknya penting untuk membendung kekuatan China. Taiwan yakin bahwa Amerika Serikat akan tetap menjadi kekuatan yang tangguh di Asia dan dapat menghalangi Beijing untuk menginvasi mereka. Tentu saja pemerintahan Trump menekankan America First. Tapi kami percaya bahwa dalam masalah keamanan, ia juga menekankan Indo-Pasifik yang utama. Katanya menegaskan. Itulah kenapa Taiwan memesan banyak persenjataan Amerika meskipun sejumlah keterlambatan akhirnya bikin frustasi. Melansir Taipei Times, Amerika telah mempercepat pengiriman peralatan militer yang dibeli oleh Taiwan, termasuk 16 sistem rudal taktis Angkatan Darat yang tiba pada 7 Januari. Dikirim dalam 2 tahap, 48 sisanya dijadwalkan tiba selama kuartal pertama. Artinya, total 64 rudal seharusnya sudah tiba jika pengirimannya sesuai jadwal. Sementara itu, 18 set HIMARS, 20 sistem rudal taktis Angkatan Darat, dan 864 roket presisi dijadwalkan tiba antara tahun depan dan 2027. Pada April 2024, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui $567 juta Amerika untuk mendukung pertahanan Taiwan. Tapi Taipei mengeluhkan keterlambatan pengiriman senjata Amerika, termasuk jet tempur F-14, sebelum akhirnya dipercepat di era Trump. Senjata untuk Kiev juga diperlukan Taiwan. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir, Taiwan gencar menambah kuantitas senjata melalui kesepakatan maupun kontrak baru dengan Amerika. Dalam periode yang berdekatan dengan perang di Ukraina, Amerika telah menyetujui penjualan 64 rudal sistem rudal taktis Angkatan Darat dan 11 peluncur HIMARS M142 kepada Taiwan. Terbaru, Taiwan diperkirakan akan menerima beberapa senjata yang telah diuji coba di Ukraina selama beberapa tahun ke depan. Yah, itu adalah sistem rudal permukaan ke udara nasional canggih jarak menengah, yang juga dikenal sebagai NASAMS melalui kesepakatan yang bernilai sekitar $2 miliar. Amerika Serikat berencana untuk mengirimkan 3 unit.
Para analis dalam keterangan yang dikutip VOA berkata, senjata-senjata yang bakal dikirim jelas penting karena dapat membantu memperkuat kemampuan pertahanan dan serangan di tengah meningkatnya tekanan militer dari China. Jika pada akhirnya senjata yang diperuntukkan untuk keduanya mengalami hambatan dan Amerika harus memprioritaskan salah satu, maka arahnya mungkin telah terbaca. Sementara dalam kondisi yang sulit, Ukraina harus mendapat bantuan lebih banyak akibat kemarahan Putin dalam serangan terbaru. Bagaimana Ukraina bertahan ke depannya? Menyusul situasi yang makin tidak kondusif, Trump akhirnya menangguhkan pengiriman semua bantuan militernya ke Ukraina, memblokir miliaran pengiriman penting pada bulan Maret. Alasannya jelas, Gedung Putih sekalian ingin meningkatkan tekanan pada Kiev untuk menuntut perdamaian dengan Vladimir Putin. Menanggapi itu, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal memperingatkan ribuan nyawa terancam dan sistem pertahanan udara vital yang disediakan Amerika dapat terpengaruh. Moskow di sisi lain merayakan keputusan tersebut dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Amerika telah menjadi pemasok utama perang sejauh ini. Adapun sekutu Eropa dan NATO mengaku tidak diberitahu sebelumnya. Mundurnya Amerika sebagai pemasok terbesar menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana Ukraina akan bertahan dari serangan Rusia di masa depan. Meski terlalu dini, keberadaan negara-negara Eropa setidaknya bisa menjadi obat penenang bagi Zelensky. Pemerintah di Eropa yang waspada terhadap Putin telah bergegas untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka sendiri. Selain itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pihaknya akan meningkatkan pasokan drone hingga 10 kali lipat ke Ukraina, sehingga total target tahun ini menjadi 100.000. Newsweek yang mengutip laporan tersebut memperbaharui informasi. Setelah Kiev sukses dengan operasi jaring laba-labanya pada awal bulan ini, meningkatnya pengiriman drone Inggris terjadi saat sekutu Eropa mempertimbangkan cara terbaik untuk terus mendukung Ukraina dengan Rusia yang membuat kemajuan di medan perang, dan pemerintahan Trump mengisyaratkan bahwa bantuan Amerika ke Kiev kemungkinan sudah dekat. Dua serangan mematikan Ukraina. Tidak mudah berada di pihak Ukraina. Bagai makan buah si malakama, posisi negara yang telah terjebak dalam agresi selama lebih dari 3 tahun ini senantiasa sulit. Kalaupun serangan yang dilancarkan belakangan disebut tidak tepat waktu, setidaknya mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapat posisi yang lebih kuat di meja perundingan. Sebagaimana yang terjadi pada serangan beruntun, mulai dari operasi jaring laba-laba hingga serangan ke jembatan Crimea yang penuh pertimbangan. Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengonfirmasi kepada ABC News bahwa pihaknya melakukan operasi skala besar yang menargetkan pangkalan udara militer Rusia pada hari Minggu. Sumber Ukraina mengklaim telah menyerang lebih dari 40 pesawat militer yang mengebom kota-kota Ukraina setiap malam. Berlanjut pada hari setelah perundingan putaran kedua di Turki, Ukraina terus melancarkan rangkaian serangan ke Rusia. Dengan kali ini, mereka menjadikan jembatan Crimea sebagai target pengeboman. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa 3 Juni, militer Ukraina mengaku telah menggunakan 1.100 kg bahan peledak yang diledakkan pada pagi hari dan merusak pilar bawah air jembatan. Sebagai catatan, jembatan ini merupakan rute pasokan utama bagi pasukan Rusia di Ukraina di masa lalu. Pihak Ukraina juga membagikan rekaman video yang menunjukkan ledakan di samping salah satu dari banyak pilar penyangga jembatan. Melihat perkembangan dan perubahan yang mungkin terjadi, sejumlah pihak memprediksi Amerika Serikat tidak akan memberi lampu hijau untuk bantuan lebih lanjut bagi Ukraina di pertemuan puncak NATO. Jika sudah begini, apakah negara Eropa yang tersisa cukup untuk membendung Rusia? Ataukah peluang masih ada bagi Ukraina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.